Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya mau sharing tentang gimana sih cara meminta petunjuk ke Allah lewat Al-Quran saat kita sedang berhadas besar. Misalkan haid, nifas, karena memang itu siklus yang normal dialami oleh ibu-ibu. Dan karena kadang haid itu lama, nifas itu juga lama gitu, dan sedangkan kita itu butuh cepat buat curhat, butuh menetralkan perasaan biar lebih tenang, butuh cepet buat minta petunjuk, dan nggak mungkin kan, maksudnya buang-buang waktu banget ketika kita harus nunggu suci dulu atau gimana gitu. Padahal ya itu sih, kita tetap berhak untuk mencurahkan isi hati kita ke Allah walaupun kita berhadas gitu. Kita tetap juga berhak untuk mendapatkan petunjuknya Allah gitu ya, walaupun kita berhadas besar. Tapi tentu saja yang dilakukan itu tidak sama dengan ketika kita tidak berhadas besar kayak gitu. Dan ini base-nya dari pengalaman aku ya, sebelum aku kenal magnet rezeki gitu ya, sebelum aku kenal Ustadz Nasrullah. Jadi kalau dulu itu istikharah Al-Quran itu kan dari kiai saya itu diminta untuk sholat istikharah gitu kan, istikharah. Nah sebenarnya kan kalau head itu nggak bisa untuk sholat kan, nggak bisa untuk juga pegang Al-Quran karena nggak diperbolehkan kayak gitu. Nah gimana sih caranya? Oke, yang pertama itu ya, ketika kita head gitu, yang pertama saya waktu itu ambil wudhu dengan khusyuk. Saya tetap ambil wudhu gitu. Hukumnya orang head ambil wudhu apa itu nanti aja ya. Jadi ini saya mau cerita dulu, nanti bisa ditanyakan setelah itu ngajinya ke ulama aja gitu ya. Dan saya memilihnya yang memperbolehkan wudhu ketika kita berhadas besar kayak gitu. Jadi yang pertama saya ambil wudhu, kemudian saya tutup aurat, saya ambil mukena atau mungkin berhijab seperti ini. Kemudian saya hadap ke kiblat di tempat yang memang privasi gitu ya, lebih tempat yang tenang seperti itu. Kalau saya dulu di kamar gitu ya, jadi hadap kiblat di kamar di tempat yang tenang gitu ya, tenang. Nah selanjutnya ya udah sih, pegang Al-Quran terjemahan, ambil Al-Quran terjemah. Jadi kalau saya dulu ini sih ya, Al-Quran zaman saya galau. Jadi ini udah Masya Allah banget ya, ini udah kayak gini banget gitu ya, udah. Jadi ini Al-Quran legendaris banget, ini zaman saya zaman belum menikah ya. Jadi dan saya dulu pakai ini. Jadi ambil Al-Quran terjemahan gitu ya, mazhab Syafi'i insya Allah. Wanita berhadas besar, haid ataupun nifas itu boleh memegang Al-Quran terjemahan, tapi nggak boleh memegang Al-Quran yang full Arab ya. Ini Al-Quran yang ada terjemahannya, yang ada bahasa Indonesianya kayak gini, itu boleh gitu. Nah saya pakai ini waktu itu. Saya hadap kiblat, ya udah sih ya. Kemudian selanjutnya apa gitu, pegang Al-Quran kayak gini. Selanjutnya adalah kita zikir untuk menenangkan diri gitu ya, untuk ada di dalam kondisi yang perasaan yang tenang gitu ya, di delta ya, di kondisi pikiran delta. Kalau saya pertama saya baca sholawat, terserah jumlahnya berapa gitu ya, kalian targetkan sendiri. Pertama saya baca sholawat, karena kan kalau kita baca sholawat kita dirahmati oleh Allah gitu. Untuk zikir-zikir selanjutnya insya Allah juga diterima kalau kita awalnya barengi sama sholawat. Itu insya Allah amal-amal selanjutnya itu mudah diterima kan sama Allah gitu. Jadi yang pertama saya sholawat, kemudian istighfar, jumlahnya terserah gitu ya, kemudian yang ketiga itu adalah saya zikir. Kalau terserah pilihannya zikir yang apa yang kamu suka, pokoknya yang kami tuh ngerasa bener-bener menikmati ketika berzikir itu. Kalau aku dulu sih aku zikirnya la haula wala quwata illa billahil alil azim gitu ya, tiada daya dan upaya kayak gitu. Saya suka zikir itu, ya udah zikir itu. Ada yang kemudian sukanya kan zikir itu terkandung
zikir itu kadang kesukaan kita itu tergantung kondisi kayak gitu ya. Kalau kita bener-bener butuh banget pertolongan Allah, la haula. Kalau kita galau banget gitu ya, galau banget dengan suatu tantangan, biasanya saya sukanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kayak gitu. Jadi terserah deh, zikir apapun terserah, berapapun itu terserah, pokoknya kondisinya udah tenang gitu. Jadi setelah tenang kemudian baru deh curhat ke Allah gitu ya. Kan memang adabnya kalau kita mau intinya mau minta petunjuk Allah ya, adabnya kita mohon ampun dulu dong gitu. Mohon ampun ya, istighfar itu tadi gitu ya. Kemudian memuji Allah, zikir gitu ya. Tentu yang awal tadi didahului sholawat gitu. Nah, biar zikirnya, istighfarnya diterima oleh Allah kayak gitu. Nah, selanjutnya udah curhat aja gitu, curhat sambil pegang Al-Qur'annya kayak gitu ya. Nangis-nangis kalau gitu ya. Jadi waktu itu saya head, dan head itu hari pertama ya. Jadi hari pertama butuh banget segera memilih sebuah pilihan gitu. Jadi nggak bisa nunggu suci kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, saat itu yang saya alami yaitu sih saya curhat, memohon petunjuknya sama Allah gitu ya. Ya Allah, saya punya sebuah tantangan gitu ya. Intinya saya tahu tantangan ini datang karena dosa-dosa hamba ya Allah itu, dan mohon ampuni hamba, mohon berikan petunjuk ya Allah, jika hamba harus memilih pilihan A ini, apakah engkau ridhoi dan apakah itu baik untuk hamba kayak gitu. Dan akhirnya saya buka Al-Qur'annya secara acak, kalem aja. Saya tuh kalau buka Al-Qur'an ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil di hati tuh ya Allah mohon tuntun hamba mendapatkan petunjukmu dengan sejelas-jelasnya gitu, dan berikan keyakinan kepada hamba untuk taat pada apapun petunjukmu walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan, maksudnya kayak gitu. Jadi saya buka acak pelan aja, kemudian saya nikmati sampai kemudian oke, bismillah, saya tunjuk saat acak, kemudian ya udah sih saya lihat kayak gitu. Dan saya masih ingat banget itu hasilnya adalah Al-Anbiya ayat 111. Saya tidak tahu, bisa jadi ini adalah cobaan bagimu dan akan datang kesenangan di waktu yang ditentukan, seperti itu. Yang intinya adalah saya langsung nangkap banget bahwa saya nggak boleh ngambil pilihan itu gitu, karena itu walaupun itu sangat kamu inginkan gitu ya, itu jangan diambil karena nanti akan datang kesenangan lain di waktu yang lebih tepat, intinya kayak gitu. Akhirnya ya udah sih, saya walaupun berat gitu ya nggak saya pilih, karena taat sama Allah itu tadi jawabannya Allah. Dan ya alhamdulillah gitu, saya nggak pernah menyesal dengan taat sama petunjuknya Allah gitu ya, lewat minta petunjuk dari Al-Qur'an kayak gitu. Dan memang terbukti banget, beberapa waktu setelah saya mengikhlaskan pilihan saya itu gitu ya, walaupun sangat berat, walaupun harus nangis, drama-drama gitu ya, tapi alhamdulillah gak lama itu Allah datangkan kesenangan di waktu yang ditentukan seperti itu, dengan kesenangan yang alhamdulillah lama sampai sekarang kayak gitu. Pasti sudah nebak sendiri ya itu jodoh. Oke, gitu aja, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang kemudian head, apalagi kalau headnya lama sampai 15 hari gitu ya. Jangan sampai galau-galaunya kelamaan. Kalau misalkan butuh cepet buat butuh cepet buat bersih-bersih hatinya, galaunya, itu segeralah untuk, maksudnya tiap hari GT juga nggak masalah kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.